Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Mamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya percaya, saya yakin, seyakin-yakinnya saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Karena saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, maupun dari hal yang tidak kita inginkan, termasuk sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita, dijauhkan daripada subscriber. Dan apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yakinlah, percayalah, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk menempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral. Berpikirlah secara akal yang sehat, secara akal yang jernih, dan berpikirlah secara kritis. Dan buka sedikit ruang hati dan pikiran, serta pendengaran, untuk bisa memahami, mengerti apa yang saya sampaikan. Terutama sekali mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan cepat ambil tindakan saudara datang kepada kebenaran itu. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat dalam Injil Yohanes 14. Saya akan bacakan, nanti saya akan menuntun saudara membaca dengan cara pandang yang berbeda. Sehingga saudara kita dari seberang bisa memahami, bisa mengerti Bapak Ibu. Karena bacaan Injil Yohanes kali ini itu jawaban bagi mereka yang selalu bertanya, di mana Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Nah, di mana Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku"? Tunjukkan ayatnya. Kalau ada, saya siap murtad masuk agama Kristen. Nah, ini Bapak Ibu yang sering disampaikan oleh saudara kita, umat Islam. Bahkan Zakir Naik sering sekali berkata seperti itu. Makanya banyak sekali di Indonesia ini muridnya Zakir Naik, buronan dari negaranya. Tetapi dia pahlawan di negara Indonesia ini Bapak Ibu. Oleh sebagian kadrun, Zakir Naik dianggap sebagai pahlawan. Pahlawan kesiangan maksudnya Bapak Ibu. Nah, saya akan mengajak saudara untuk membaca dengan cara pandang yang berbeda setelah saya membaca ayatnya. Yohanes 14, di situ dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah, kita pahami, kita mengerti Bapak Ibu, saat ini Yesus HaMasyiah, Yesus Kristus, itu lagi menyediakan tempat kepada kita, kepada orang yang percaya. Nah, kalau tempat itu sudah selesai, dia akan datang membawa kita, dia akan datang mengajak kita ke tempat yang sudah disediakan itu. Nah, Tuhan di situ, tempat yang kusediakan ini harus penuh. Nah, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu, perkataan ini adalah perkataan Yesus kepada muridnya. Saya belum pernah melihat sejarah ada seorang pemuka agama, ada seorang yang diagungkan di sebuah agama, berani berkata kepada sahabatnya, berani berkata kepada muridnya, "Nah, ayo ikut aku akan membawa engkau ke surga. Di mana aku berada, kamu pun berada." Belum pernah ada seorang pemuka agama, seorang yang diagungkan di sebuah agama itu berani berkata seperti Yesus katakan. Nah, kenapa? Karena mereka bukan siapa-siapa Bapak Ibu, sama dengan kita. Manusia dilahirkan karena ada satu hubungan suami istri. Nah, dilahirkan tidak sama seperti lahirnya Yesus Kristus. Makanya sangat jauh sekali berbeda. Maka tidak ada satu orang pun yang berani berkata sebagaimana
Apa yang saya sampaikan, apa yang saya bacakan di dalam Injil Yohanes 14 saat ini Bapak Ibu, ini adalah kata-kata yang luar biasa. Makna yang sangat luar biasa. Memang ayat ini Bapak Ibu tidak semerdu hafalan teman-teman kita. Tapi ayat ini mengandung makna yang luar biasa. Lebih merdu maknanya daripada merdunya hafalan teman-teman kita Bapak Ibu. Bacaan teman-teman kita, saudaraku. Lebih merdu. Bisa dipahami oleh siapapun. Kita bukan saja bisa membaca, tapi kita bisa memahami, kita bisa mengerti makna yang terkandung, yang luar biasa, yang saya bacakan saat ini kepada saudara semuanya, dan kepada saya pribadi tentunya. Saya akan lanjutkan baca. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, ini adalah kata-kata yang luar biasa yang diucapkan oleh pribadi Yesus. Yesus berkata kepada sahabatnya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi Yesus ingin berkata kepada sahabatnya, sekarang kamu sudah melihat Bapa. Sudah melihat Elohim, sudah melihat Tuhan. Nah, kenapa Yesus berkata seperti itu? Dalam Injil yang lain Yesus tegaskan, Ana wal abi wahid. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau sudah melihat aku, maka engkau melihat Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus ingin berkata kepada sahabatnya, aku ini loh Tuhan yang kamu cari selama ini. Makanya hanya aku yang bisa membawa kamu ke surga. Yang lain itu mengaku-ngaku Tuhan. Mengaku-ngaku yang lain Bapak Ibu. Aku bisa. Nanti aku kasih syafaat kepada engkau. Kalau engkau begini-begini, aku datang memberikan syafaat. Mengaku-ngaku. Tandanya tidak ada. Nah, kalau Yesus, itu tandanya jelas Bapak Ibu. Bisa dilihat, bisa dimengerti. Dan dia berkata kepada sahabatnya, kepada muridnya, dan kepada kita semua. Nah, kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Sekarang engkau sudah melihat Bapa karena engkau sudah melihat aku, kata Yesus. Nah, inilah Bapa yang lagi bicara kepada kamu, kata Yesus kepada sahabatnya Bapak Ibu. Luar biasa. Sekali lagi, firman Tuhan tidak semerdu bacaan teman-teman kita, tapi firman Tuhan luar biasa. Terkagum-kagum kita dengan makna yang terkandung di dalam firman Tuhan. Makanya, ayo berikan sedikit ruang hatimu dan pikiranmu serta pendengaran untuk mendengar firman Tuhan dan bisa memahami, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu datang kepada firman Tuhan itu, buka sendiri. Jangan dengar katanya. Saya juga dulu seperti itu. Saya menghina kekristenan, saya menghina Yesus, menghina Alkitab, menghina orang Kristen. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Jadi hinaan, cacian, makian saya terhadap kekristenan karena ikut-ikutan. Katanya orang Kristen itu tidak benar. Katanya orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan. Katanya orang Kristen itu menyembah patung. Nah, katanya Injil itu sudah dipalsukan. Katanya yang mati di salib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Nah, ini yang diajarkan katanya. Tetapi setelah saya membuka sedikit hati, pikiran, telinga saya untuk mendengarkan firman Tuhan, saya menemukan kebenaran. Saya datang kepada kebenaran. Begitu saya buka Alkitab, wow, terbelalak mata saya Bapak Ibu. Karena berbeda sekali, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka agama yang lain mengenai kekristenan, mengenai Alkitab, mengenai Yesus. Jadi saya sering ulang-ulang, sejarah Alkitab itu diputar balikkan oleh guru palsu, oleh pengajar palsu, oleh ajaran sesat, oleh nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Ya tidak tahu kita Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri nabi palsu itu apa? Silahkan cari sendiri. Dan ciri-ciri nabi itu apa? Ciri-ciri rasul itu apa? Silahkan cari sendiri Bapak Ibu. Ini adalah zaman internet, zaman terbuka semuanya, tidak ada yang ditutupi. Kalau dulu boleh katanya, sekarang tidak boleh lagi katanya. Cari sendiri. Makanya
berpikir secara kritis supaya menemukan kebenaran dan jangan takut murtad. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukilah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya, yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Filipus, Bapak Ibu, berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, di dalam agama lain, Bapak Ibu, tidak ada orang yang berani berkata seperti itu kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Maka masa dulu, Bapak Ibu, tidak ada orang yang berani bertanya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, kepada orang yang dihormati, untuk menunjukkan Tuhan kepada kami. Nah, misalnya, Ustadz, saya katakan, coba Pak Ustadz tunjukkan Allah kepada kami. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, sudah dituduh murtad. Dicap murtad, bahkan dicap kafir. Bertanya saja sudah dicap murtad. Nah, kenapa? Karena tidak berani berkata terus terang. Nah, karena tidak berani. Itu satu. Yang kedua, bukan tidak berani, tetapi karena tidak tahu apa yang harus dijawab. Nah, sehingga muncullah ide seorang pemuka agama, jangan bertanya terlalu dalam, jangan bertanya kritis, nanti kamu murtad. Nah, ini ujung-ujungnya nanti kamu murtad, Bapak Ibu. Nah, Filipus tidak, dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, jadi Yesus berkata kepada Filipus, wahai Filipus, wahai sahabatku, teman kerabatku, sudah lama sekali kamu bersama dengan aku bersama dengan kamu. Masih juga kamu bertanya, di mana Allah? Di mana Tuhan? Jadi seolah-olah Yesus ingin berkata kepada Filipus, ini loh aku Tuhan yang selalu bersama dengan kamu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang saya kasih para subscriber pencinta channel Injil Kabar Kaget, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini kata-kata yang sangat hebat, luar biasa, indah, merdunya luar biasa kata-kata ini, Bapak Ibu. Wow, sangat luar biasa. Saya terkagum-kagum dengan makna yang terkandung di dalam Alkitab. Sebagaimana saya katakan tadi, Bapak Ibu, yang dulunya saya memahami Alkitab, yang dulunya saya mengerti Alkitab itu katanya palsu, katanya sudah diubah-ubah. Masa palsu dan diubah-ubah bisa seindah ini maknanya? Bagaimana dengan yang asli? Nah, ini kita turutin kata mereka, Bapak Ibu. Kata mereka Alkitab sudah dipalsukan. Nah, kita ikutin gaya mereka, gaya hidup mereka, gaya bicara mereka, gaya pemahaman mereka. Oke lah, Alkitab sudah dipalsukan. Masa yang sudah dipalsukan saja bisa seindah ini? Nah, bagaimana dengan yang asli? Nah, silahkan teman-teman menjawab. Saya tunggu di kolom komentar. Dan ingat, saya selalu mengingatkan, jangan menghina, mencaci maki, berdosa. Siapapun, dengan alasan apapun, kita menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, berdosa kita. Nah, di dalam Alkitab dikatakan, tertulis dengan jelas, kamu tahu melakukan kebaikan, tapi kamu tidak melakukan, maka kamu berdosa.
Nah, jadi saya ingin mengajak saudara untuk berpikir begini. Kamu tahu mengolok-olok orang lain itu berdosa, tapi kamu tetap mengolok-olok orang lain, itu bagaimana? Kamu tahu mencaci maki orang lain itu berdosa, tapi kamu tetap mencaci maki. Kamu tahu menghina kepercayaan orang lain, menghina iman orang lain, menghina Tuhan orang lain yang tidak kamu imani itu berdosa, tapi kamu tetap melakukan. Berdosakah atau tidak? Silakan dijawab Bapak Ibu. Saya tunggu di kolom komentar. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, segala perintahku. Nah, maka kalau ada di antara kita Bapak Ibu yang mengaku mengasihi Tuhan, tapi tidak pernah melakukan perintah Tuhan, kita ini sebenarnya lagi jauh dengan Tuhan. Bahkan kita belum dikategorikan orang yang percaya. Percaya itu bukan saja di mulut, tapi melakukan. Kita percaya, tapi kita tidak melakukan. Berarti kita belum percaya. Nah, tapi kita sudah percaya, kita melakukan karena kita sudah percaya. Nah, kenapa kita melakukan? Karena kita sudah percaya. Kenapa kita tidak melakukan? Karena kita belum percaya. Nah, kenapa Anda belum pernah melakukan perintah Yesus? Mungkin Anda belum percaya. Sekalipun Anda orang Kristen, tapi belum tentu Anda percaya. Nah, kenapa Bang Pendi bisa berkata seperti itu? Karena Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, hanya orang yang bisa percaya kepada Yesus yang mau menuruti segala perintah Yesus. Kalau tidak percaya, bagaimana dia mau melakukan? Saya dulu Bapak Ibu tidak pernah mau melakukan perintah Yesus. Kenapa? Saya belum percaya kepada Yesus. Tapi saat ini saya melakukan perintah Yesus. Saat ini saya melakukan perintah Yesus. Itu kenapa? Karena saya sudah percaya kepada Yesus. Sekalipun dihina, diolok-olok, dicaci maki, saya tetap melakukan perintah Yesus. Kenapa? Saya percaya kepada Yesus. Apa yang saya percayakan? Segala perintahnya. Nah, lalu apa hasilnya nanti? Di mana Yesus berada, saya berada. Nah, ini adalah firman Tuhan. Bukan katanya. Nah, ayo Bapak Ibu. Saya ada di sebuah tempat. Nah, sharing dengan banyak orang. Dengan banyak hal saya sharing Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur Tuhan memakai saya. Sehingga saya bisa bertemu siapapun untuk sharing. Bagaimana iman saya yang lama dan bagaimana iman saya sekarang. Dan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana saya mengalami Tuhan. Dan kemana saja saya sudah pergi. Memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Masuk ke pedalaman, ke pelosok, ke daerah-daerah terpencil Bapak Ibu. Nah, kenapa saya sampai segitunya? Karena saya mengasihi Tuhan Yesus. Maka saya harus melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini adalah firman Tuhan yang dipelintirkan oleh teman kita, sahabat kita. Bahkan mu'alaf sering mempelintir ayat ini. Mereka berkata ayat ini bernubuat tentang Muhammad. Memang Muhammad roh kebenaran. Nah, Muhammad kan lahir, Nabi Muhammad sama dengan lahir kita. Bukan karena roh kebenaran. Bukan Roh Kudus. Nah, lalu dipelintir ayat ini, dikatakan ayat ini nubuatan tentang Muhammad. Aneh enggak Bapak Ibu? Kita tidak perlu terlalu dalam menjelaskan ayat ini. Nanti dibilang menistakan Nabi, menistakan Rasul. Nah, biarkan mereka berpikir sendiri Bapak Ibu. Ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran dan dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, pertanyaannya Nabi Muhammad Bapak Ibu, apakah dia diam di dalam kita? Nabi Muhammad apakah menyertai kita? Kan tidak. Lalu kenapa Sinandar dan teman-temannya itu selalu menuduhkan kalau roh kebenaran yang disebut itu adalah roh ya kebenaran yang dimaksud di situ adalah Muhammad. Apakah Muhammad menyertai Nandar, menyertai orang lain, menyertai kita?
dan diam di dalam kita? Coba dijawab dengan akal yang sehat. Dipikir dengan akal yang sehat. Makanya saya selalu katakan ketika Anda pindah agama, ya harus benar-benar memperdalam Alkitab. Belajar Bapak Ibu. Mau dimentori, mau ditegur, mau dididik. Nah, jangan begitu sudah percaya, dikasih panggung, lalu kowar sana kowar sini, tanpa mau belajar, memahami, dan dengar-dengaran. Saya sudah sering katakan dididik sangat keras oleh pendidik saya Bapak Ibu. Bahkan ketika dididik tidak boleh berteman dengan orang Kristen yang tidak saya kenal. Supaya saya fokus belajar. Supaya saya tidak terpengaruh. Nah, baru setelah melewati 1 tahun, masuk ke tahun kedua, saya dididik lagi Bapak Ibu. Masuk ke tahun ketiga, baru saya diizinkan pegang mic oleh mentor saya Bapak Ibu. Nah, ayat ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Nah, ini yang berkata Yesus, bukan yang dituduhkan oleh teman kita itu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintah-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kata Yesus. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi dan aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal ini terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi waktu, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, kita pergi memberitakan firman, memberitakan Injil. Nah, doakan saya Bapak Ibu, sepanjang hari ini saya ada pelayanan dan bertemu dengan beberapa orang di luar pelayanan untuk sharing mengenai siapa yang mati di salib itu. Nah, saya percaya akhir zaman ini Bapak Ibu akan banyak orang yang datang kepada Yesus. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu itu sudah tergenapi. Yang awalnya orang ini percaya kepada Yesus, pada akhirnya murtad meninggalkan Yesus. Begitu juga sebaliknya, yang dulunya orang ini menolak Yesus, tidak mengenal Yesus, tidak memahami, mengerti, tidak pernah membaca kitab suci. Tapi pada akhirnya orang itu begitu mengasihi Yesus, begitu mengenal Yesus, begitu dekat dengan Yesus, begitu mengasihi Yesus, bahkan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Melakukan penginjilan, memberitakan firman, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar kerajaan surga, yang semua orang rindu untuk mendengarnya. Maka saya berdoa, kiranya salah satu di antara para subscriber dipakai Tuhan untuk menjadi penginjil, menjadi penuai di akhir zaman, untuk menjadi pemberita firman. Dan saya juga berdoa salah satu di antara para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget yang tidak ada waktu untuk melakukan firman Tuhan. Doa saya, kiranya Tuhan bisa memakai saudara untuk mengambil bagian
di ladang pelayanan. Terima kasih. Shalom alaikum. Bishim Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishim Adonai Yesua HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.